Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak yang soli dan solihah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat serta selalu ceria dalam menuntut ilmu ya anak-anak. Senang sekali rasanya Bu Afi dapat kembali menyapa anak-anak setelah kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester atau PTS. Di sini Bu Afi mau bertanya nih kepada anak-anak semuanya, bagaimana ya hasil PTS kalian? Apakah sudah memperoleh nilai yang memuaskan atau belum? Apabila anak-anak mendapatkan nilai yang memuaskan, alhamdulillah dipertahankan dan ditingkatkan kembali belajarnya ya. Dan untuk yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan, jangan berkecil hati, teruslah berusaha dengan belajar dan berlatih di rumah. Insya Allah nanti anak-anak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Afi ingin mengajak kalian untuk membahas atau mengulas soal PTS kita kemarin ya anak-anak. Dengan harapan anak-anak akan menjadi semakin paham dan mengerti letak di mana ya kesalahanku kemarin dalam mengerjakan soal PTS. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridhoi ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan fi'il? Ada yang tahu? Fi'il itu adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau, sekarang ataupun masa depan, atau biasa disebut dengan kata kerja. Di situ pilihannya ada A. Kata benda, B. Kata sifat, C. Kata kerja. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya anak-anak, yaitu C. Kata kerja. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? A. Fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. B. Fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang sudah berlalu. Dan C. Fi'il yang menunjukkan kata benda. Nah, coba Bu Afi mau minta anak-anak membuka kembali modul bahasa Arab yang pertama, pertemuan keempat. Itu ada dijelaskan tentang apa itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Adalah fi'il yang menunjukkan kegiatan atau pekerjaan yang anak-anak lakukan sekarang ataupun yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Misalnya, Muhammad sedang pergi ke sekolah. Muhammad yadhabu ilal madrasah. Apa yang menjadi fi'il mudhari'nya? Yaitu yadhabu, yang artinya pergi. Pergi merupakan kata kerja. Jadi jawabannya jelas ya anak-anak. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari adalah A. Fi'il yang menunjukkan pada perbuatan yang berlangsung sekarang atau yang akan datang. Selanjutnya nomor 3, huruf mudhara'ah terdiri dari 4 huruf, yaitu A. Alif, Sa, Ya, Nun. B. Alif, Nun, Sa, Sya. C. Alif, Nun, Ya, Ta. Ada yang masih ingat? Ini juga pernah disampaikan pada pertemuan keempat di modul pertama. Yuk coba kita buka kembali catatannya. Pada fi'il mudhari terdapat huruf mudhara'ah, yaitu huruf yang menjadi ciri khas fi'il mudhari yang terletak di awal fi'il mudhari. Di antaranya yaitu alif, ta, ya, dan nun, disingkat menjadi Anita agar mudah mengingatnya. Nah, digunakannya di mana? Ya, di awal kalimat. Digunakannya sesuai dengan dhamir yang ditujukan. Misalnya apakah dia untuk laki-laki, apakah dia untuk
dia perempuan, apakah jumlahnya tunggal atau hanya satu orang, ataukah jumlahnya lebih dari satu orang. Nanti akan kita bahas kembali anak-anak. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya, adalah C. Alif, nun, ya. Selanjutnya anak-anak, nomor 4. Mohon maaf, ini sepertinya Bu Afi tertukar ya. Harusnya ini menjadi nomor 3, yang soal barusan tadi nomor 4, tapi nggak apa-apa ya anak-anak. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang menjadi ciri khas fi'il mudhari yang terletak di A. Tengah fi'il mudhari, B. Akhir fi'il mudhari, dan C. Awal fi'il mudhari. Tadi barusan juga sudah selesai kita bahas ya anak-anak, bahwa huruf mudhari'ah itu adalah huruf yang menjadi ciri khas fi'il mudhari yang terletak di awal fi'il mudhari. Jadi sudah jelas sekali jawabannya adalah C. Awal fi'il mudhari. Soal nomor 5, berikut merupakan salah satu contoh fi'il mudhari ya'kulu Ahmad, yang artinya A. Ahmad sedang minum, B. Ahmad sedang pergi, C. Ahmad sedang makan. Jawabannya adalah Ahmad sedang minum itu adalah yashrobu Ahmad. Ahmad sedang pergi, yadhabu Ahmad. Ahmad sedang makan, ya'kulu Ahmad. Jadi jawabannya adalah C. Ya'kulu Ahmad artinya Ahmad sedang makan. Soal nomor 6. Berikut merupakan salah satu contoh fi'il mudhari tadhhabu Afifah. Artinya adalah A. Afifah sedang pulang, B. Afifah sedang pergi, C. Afifah sedang belajar. Afifah sedang pulang, tarji'u Afifah. Afifah sedang pergi, tadhhabu Afifah. Afifah sedang belajar, tadrusu Afifah. Jadi jawabannya sudah jelas ya anak-anak. B. Tadhhabu Afifah artinya Afifah sedang pergi. Nomor 7, kata yaktubu merupakan bentuk kata tunggal untuk A. Dia perempuan, B. Dia laki-laki, C. Kamu laki-laki. Ada yang tahu anak-anak bentuk tunggal itu apa? Jadi bentuk tunggal itu adalah yang diperuntukkan untuk satu orang, hanya satu orang. Apabila misalnya dia laki-laki, berarti hanya menunjuk atau merujuk kepada dia laki-laki hanya satu orang. Kemudian misalkan dia perempuan itu hanya untuk satu orang, ataupun kamu laki-laki hanya untuk satu orang. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anak perhatikan tabel berikut. Baiklah anak-anak, kebetulan ini ada contoh penggunaan fi'il mudhari sesuai dengan dhamirnya yang menggunakan kata yang sama dengan soal tadi anak-anak, yaktubu yang berasal dari kata kataba yang artinya menulis. Ini di keterangan ada untuk orang ketiga pa atau putra atau dia laki-laki anak-anak. Bentuk tunggalnya atau apabila dia hanya satu orang, dia menjadi yaktubu. Apabila dia lebih dari dua orang atau double menjadi yaktubani. Apabila dia lebih dari dua orang atau jamak menjadi yaktubuna. Kemudian itu ada contoh lagi yang kedua, orang ketiga perempuan. Orang ketiga perempuan itu beda lagi anak-anak penyebutannya. Apabila dia tunggal menjadi taktubu. Apabila dia hanya dua orang menjadi taktubani. Apabila dia lebih dari dua orang atau tiga misalnya menjadi yaktubuna. Nah, tadi pertanyaannya adalah yaktubu itu merupakan bentuk tunggal untuk, coba sama-sama kita perhatikan, jawabannya sudah cukup jelas ya anak-anak. Yaktubu itu merupakan bentuk tunggal untuk dia laki-laki. Jadi jawabannya adalah B, dia laki-laki. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Itu ada pertanyaan yashrobu, itu artinya
A. Minum, B. Makan, C. Membuka. Nah, mufrodat atau kosakata ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di modul pertama. Di situ ada lagu tentang fi'il mudhari. Bu Afi akan kasih cuplikannya sebagai berikut. Silahkan anak-anak perhatikan ya. Di sini ada yazhabu, artinya pergi. Yarji'u, artinya pulang. Yakulu, artinya makan. Yashrobu, artinya minum. Yaftahu, membuka. Dan yu'liku, menutup. Ada yang sudah menghafalkan ini kemarin? Insya Allah kalau anak-anak sudah hafal pasti bisa ya mengerjakan soal ini. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya anak-anak. Yashrobu itu artinya adalah minum. Nomor 9. Yughliqu, artinya A. Membuka, B. Menutup, C. Mengunci. Yughliqu itu juga ada di kosakata tentang fi'il mudhari tadi ya anak-anak. Kalau membuka itu tadi ada yaftahu dan menutup itu ada yughliqu. Jadi jawabannya adalah B. Yughliqu. Soal nomor 10. Yarji'u. Yarji'u itu artinya A. Membuka, B. Menutup, C. Pulang. Membuka tadi sudah kita bahas yaitu yaftahu, menutup itu yughliqu, dan yarji'u itu pulang. Jadi jawabannya adalah C. Pulang. Selanjutnya soal nomor 11. Yashtari itu artinya A. Membeli, B. Membayar, C. Membuat. Nah anak-anak ini ada di modul kedua pertemuan pertama. Itu ada teks bacaan yang berjudul Fisuq atau di pasar. Nah Bu Afi akan bacakan penggalan kalimat yang pertama. Nanti kita akan sama-sama tahu artinya apa ya anak-anak. Fisuq artinya adalah di pasar. Zahaba wahidun ila suq. Wahid pergi ke pasar, liyashtari untuk membeli ba'dal masyrubat, beberapa minuman dan permen. Ya, jadi sudah cukup jelas ya anak-anak. Liyashtari, yashtari itu artinya membeli. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 12. As-suqi. As-suq, fisuq misalnya. Itu artinya A. Pasar, B. Toko, C. Sekolah. Nah, berdasarkan teks bacaan yang sudah Bu Afi terangkan tadi, fisuq itu artinya adalah di pasar. Jawabannya A ya anak-anak. Soal nomor 13. Dukani atau dukan itu artinya A. Pasar, B. Toko, atau C. Sekolah. Tadi kita sudah sama-sama tahu ya anak-anak, pasar itu bahasa Arabnya adalah suq. Nah kalau sekolah anak-anak pasti sudah tahu juga ya kalau bahasa Arabnya sekolah itu adalah madrasah. Jadi sudah cukup jelas ya anak-anak. Dukan itu artinya toko. Ini juga ada di modul kedua, pertemuan kedua. Anak-anak bisa dilihat nanti di modulnya itu ada percakapan antara ayah Hasan dan Husain serta Roshidah yang berjudul Fi Dukanis Syabas, artinya di toko baju. Nanti boleh anak-anak silakan dibaca kembali ya untuk memperkaya kosakata bahasa Arabnya. Jadi jawabannya adalah B. Toko. Untuk menjawab soal nomor 14, 15, dan 16, Bu Afi akan membacakan teks berikut. Silakan anak-anak simak. Ini juga ada di modul kedua, pertemuan pertama ya anak-anak, yang berjudul Fisuq atau di pasar. Anak-anak boleh sambil melihat modulnya. Di situ juga sudah ada terjemahannya di bawahnya ya anak-anak. Fisuq, di pasar. Zahaba wahidun ila suq liyashtari ba'dal masyrubat wal halwa. Wahid pergi ke pasar untuk membeli beberapa minuman dan permen. Falamma dakhala dukan iqtaraba minhul ba'i'u wa qala
Ketika Wahid masuk ke toko, penjual pun mendekatinya dan bertanya, "Madza turidu?" Apa yang kamu inginkan? "Uridu ba'dal halwa wal asir." Saya ingin beberapa permen dan jus. Nadhara Wahidun ilal asya'i al-mawjudah fi dukan. Wahid melihat sesuatu yang ada di toko dan berkata kepada penjualnya, "Uridu asirut tufah wal burtuqal wa hadhil halwiyah." Aku ingin membeli jus buah, jus jeruk dan permen-permen ini. Kemudian ahdharul amilul matlubah wa qala, penjual pun membawakan sesuatu yang diminta dan berkata, "Hadza ma turidu." Ini adalah apa yang kamu inginkan. Dafa'a Wahidul ujrati thumma 'ada ila baitihi. Nah, kemudian Wahid membayar dan kembali ke rumahnya. Sekarang kita simak soal nomor 14. Ila aina dhahaba Wahid? Kemana Wahid pergi? Tadi berdasarkan teks percakapan yang sudah kita bacakan tadi anak-anak. A. Ilal madrasah. A. Ke sekolah. B. Ilas suq. B. Ke pasar. C. Ilal masjid. C. Ke masjid. Jawabannya sudah jelas ya anak-anak. Jawabannya adalah B. Ke pasar. Nomor 15. Madza yashtari Wahid? Apa yang dibeli Wahid? A. Yashtari Wahidun al-halwa wal asir. Wahid membeli permen dan jus. B. Yashtari Wahidun thawban. B. Wahid membeli baju. C. Yashtari Wahidun sirwalan. C. Wahid membeli celana. Berdasarkan teks fisuk yang sudah kita simak tadi, sudah jelas sekali anak-anak. Yashtari Wahidun ila suq liyashtari ba'dal masyrubat wal halwa. Wahid pergi ke pasar untuk membeli minuman atau jus dan permen. Jawabannya adalah A. Nomor 16. Aina yashtari Wahidun al-asir wal halwa? Di manakah Wahid membeli jus dan permen? A. Fil madrasah. A. Di sekolah. B. Fis suq. B. Di pasar. C. Fil bait. Atau C. Di rumah. Jawabannya adalah B. Di pasar. Fis suq. Baiklah anak-anak, untuk soal nomor 17 sampai dengan 20, mari kita simak percakapan berikut yang berjudul Fi dukani thyab. Fi dukani thyab itu artinya di toko baju. Madza turidu ya Hasan? Apa yang kamu inginkan ya Hasan? Kemudian Hasan menjawab, "Uridu an ashtari thawban abyadha lil madrasah." Aku ingin membeli baju putih untuk sekolah. Wa anta ya Husain, madza turid? Wahai kamu Husain, apa yang kamu inginkan? Kemudian Husain menjawab, "Uridu an ashtari." Aku ingin membeli sirwalan, celana, lirriyadhah, untuk berolahraga. Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Wa anti ya Rashidah? Wa anti ya Rashidah, madza turidin?" Dan kamu Rashidah, apa yang kamu inginkan? Rashidah menjawab, "Uridu an ashtari thawban lis-shalah." Aku ingin membeli baju untuk sholat. Kemudian ayahnya berkata kembali, "Alhamdulillah intahaina min syira'il malabis." Alhamdulillah kita sudah selesai berbelanja baju. Kita lanjutkan ke soal nomor 17 ya anak-anak. Fi dukani thyab itu artinya adalah A. Di pasar baju, B. Di toko baju, C. Di toko olahraga. Tadi sudah sama-sama kita simak percakapan yang berjudul Fi dukani thyab itu adalah artinya adalah B. Di toko baju. Dukan itu artinya toko dan athyab itu artinya baju.
Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 18. Madza yuridu Hasan? Madza yuridu, apa yang diinginkan Hasan? A. Yurida Hasan an yashtari thawban abyad. Hasan ingin membeli baju warna putih. B. Yurida Hasan an yashtari sirwalan. Hasan ingin membeli celana. Dan C. Yurida Hasan an yashtari thawban. Hasan ingin membeli baju. Nah, apabila kita lihat dari percakapan tadi, sudah jelas ya anak-anak, saat Hasan ditanya oleh ayahnya, apa yang Hasan inginkan? Hasan menjawab, Uridu an ashtari thawban abyadha lil madrasah. Aku ingin membeli baju putih untuk sekolah. Jadi jawabannya adalah A. Yurida Hasan an yashtari thawban abyad. Nomor 19. Limadza yashtari Husain sirwalan? Mengapa Husain ingin membeli celana? A. Lirriyadhah, untuk berolahraga. B. Lil madrasah, untuk sekolah. Atau C. Lil sholah, untuk sholat. Nah, di percakapan tadi saat ayahnya bertanya apa yang Husain inginkan, Husain menjawab, Uridu an ashtari sirwalan lirriyadhah, untuk berolahraga. Jadi jawabannya adalah A. Lirriyadhah. Alhamdulillah kita sudah sampai di soal nomor 20 ya anak-anak, soal terakhir. Madza turida Roshidah? Apa yang diinginkan Roshidah? A. Turidu an tashtari thawban abyad. Dia ingin membeli baju berwarna putih. B. Turidu an tashtari sirwalan. Dia ingin membeli celana. C. Turidu an tashtari thawban lis-shalah. Dia ingin membeli baju untuk sholat. Nah, saat tadi ditanya sama ayahnya, apa yang Roshidah inginkan? Roshidah menjawab, Uridu an ashtari thawban lis-shalah. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya anak-anak, adalah C. Roshidah ingin membeli baju untuk sholat. Alhamdulillah kita baru saja selesai membahas satu persatu soal PTS kemarin ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dan mengerti di mana letak kesalahan dalam menjawab soal PTS kemarin. Yang sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, alhamdulillah tetap dipertahankan dan ditingkatkan terus belajarnya. Kemudian yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan, jangan berkecil hati, tetap semangat dalam belajar dan berlatih terus di rumah ya anak-anak. Insya Allah, semoga Allah senantiasa memudahkan anak-anak dalam menuntut ilmu dan meridhoi ilmu yang telah kalian peroleh. Nah, Bu Afi mendoakan supaya anak-anak menjadi anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Mungkin cukup sekian ya anak-anak. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, Bu Afi mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, anak-anak boleh langsung bertanya melalui WA-nya Bu Afi ya anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.